Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, hidayahnya kepada kita, dan senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakan hamba tersebut dalam ketaatan kepadanya ataupun dalam memperjuangkan agamanya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita pelajari nasihat-nasihatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa berusaha mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan sehingganya ketika kita mati dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas nasihat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang memasuki kubur dalam artian meninggalkan dunia tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia ingin menyeberangi lautan yang dalam, yang mengerikan, tapi tanpa menggunakan kapal, sehingga sudah pasti dia akan tenggelam, celaka dan binasa. Dan banyak sekali amal-amal solih selama kita hidup di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita di kehidupan di akhirat. Di antaranya adalah membaca surat Tabarok setiap malam sebagai salah satu wasilah penyelamat dari siksa kubur. Kemudian memperbanyak sedekah, yang mana dikatakan di akhirat nanti seseorang akan berada di bawah sedekahnya, di bawah naungan sedekahnya. Kemudian masih banyak lagi, memperbanyak zikir juga adalah di antara cara seorang hamba mendapatkan kemudahan-kemudahan di akhirat. Di sini saya akan sampaikan 7 golongan yang insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungannya nanti di akhirat, di bawah arsy, yang mana tidak ada naungan lagi ketika itu selain naungan Allah. 7 golongan ini bukan batasan, maknanya bukan hanya 7 yang disebutkan dalam hadis ini 7, tapi dalam hadis-hadis yang lain masih ada. Dalam hadis ini ada 7 golongan yang yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan berada di bawah naungan Allah, yang mana tidak ada naungan ketika itu selain naungannya. Sebagaimana ketika kita di dunia, kalau kita masih hidup, masih punya tetangga, insya Allah kita masih bisa ngiyup, Pak.
masih bisa yang niup kalau panas, dan masih bisa ngomper di masjid, masih bisa di emperan orang lain. Tapi nanti di akhirat semuanya, tanahnya ini, buminya ini akan diganti dengan bumi yang baru, yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada bangunan, semuanya rata sejauh mata memandang. Dan di situ tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada fasilitas kecuali fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut, sebagaimana ketika kita di dunia, barangkali kita kalau rumah menggunakan asbes itu panas, nggak enak ya. Apalagi nggak punya rumah. Maka pengen punya rumah yang ada atapnya yang sekiranya nggak panas, jadi plafon kah, kemudian diganti genteng dan sebagainya. Habis itu tambah lagi AC, main iup ya, biar dingin, sejuk, nyaman. Nah, itu rumah yang sementara kita di dunia saja kita berusaha untuk mendapatkan itu. Nabung sedikit-sedikit ya, bangun rumah sampai mendapatkan fasilitas yang menurut kita nyaman dan enak ditinggal. Apalagi di akhirat, di perjalanan yang begitu panjang, yang sangat-sangat panjang ya, maka alangkah lebih perhatiannya kita. Seharusnya kita jauh lebih perhatian terhadap urusan akhirat kita. Sehingganya kita berusaha juga untuk mendapatkan salah satu atau menjadi salah satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri naungan kepada mereka di akhirat. Yang pertama adalah imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin di sini dimaksud adalah shahibul wilayatil uzma, pemilik kekuasaan terbesar, presiden ya. Wa yulhaqu bihi man waliya syai'an. Bukan hanya presiden, tapi setiap orang juga yang memiliki, yang ditanggungi suatu amanah dalam urusan masyarakat, termasuk sampai tingkatan lurah kalau di Indonesia ya. Pemimpin yang adil adalah alladzi yatba'u amrullahi an kulli syai'in fi mawdi'ihi bi ghairi ifratin wala tafritin. Seseorang yang mengikuti perintah Allah untuk meletakkan segala sesuatu pada posisinya, pada porsinya, tanpa ditambahi berlebihan dan juga tanpa dikurangi yang berlebihan. Terus intinya menunaikan sesuai dengan kebijakan dan kebijakannya tidak merugikan rakyatnya, seperti itu. Kalau ternyata ada kelebihan sedikit, kadang-kadang kan seperti itu ya. Kadang-kadang menjadi pimpinan itu kan susah. Misalnya kabupaten ada kebijakan A, B, C, D, ini sudah kebijakannya bagus, kok prakteknya masih kurang bagus, kurang sedikit itu masih dimaafkan. Kurang sedikit itu masih dimaafkan, misalnya kelebihan sedikit atau kekurangan sedikit itu masih dimaafkan, masih ditoleransi oleh agama. Tapi kalau ifrat, berlebihan yang berlebih ya, atau kekurangan yang berlebih ya, kurang ya bablas, kurangan sama sekali tidak diperhatikan, atau yang diperhatikan sangat-sangat diperhatikan, maka itu yang disebut tidak adil. Kenapa? Kalau sudah seperti itu berarti kan memang tidak ada kemauan berusaha untuk adil. Nah, orang yang seperti itu tidak berhak disebut pemimpin yang adil. Kalau sudah tidak adil, maka tidak ada jaminan mendapatkan naungan Allah di akhir. Itu yang pertama. Wasyabun, yang kedua adalah pemuda. Pemuda itu adalah orang yang usianya balik ya, 15 tahun sampai 40 tahun itu masih disebut pemuda. Jadi usia 30, 35 itu masih dikategorikan pemuda. Kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah disebut orang tua. Pemuda yang tumbuh besar nasya'a fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menghabiskan masa mudanya untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kenapa kok pemuda diistimewakan? Ya karena di masa muda itu umumnya orang itu masih senang-senangnya apa? Melampiaskan hawa nafsu, masih senang-senangnya main-main dengan kehidupan, masih senangnya coba-coba ya kan? Masih senangnya tidak serius dalam dari kehidupan, masih main-main dan sebagainya. Maka ketika di masa mudanya dia bisa menggunakan waktu-waktunya di samping nafsu yang bergejolak tadi untuk ketaatan kepada Allah, maka dia layak mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat.
Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Terpaut itu bergantung, ibarat gini. Masjid itu ada identitasnya, ya. Ada identitasnya. Misalnya kayak apa? Kubah gitu ya, kubah, beduk dan sebagainya. Nah, laki-laki tadi ya, itu seakan-akan menjadi identiti masjid. Pokoknya wong kenal wong kuwi ya berarti masjid. Saking dekatnya dia dengan masjid, saking sibuknya dia dengan masjid. Ada urusan apa-apa di masjid dia ikut, ada urusan apa-apa berkaitan dengan jamaah kah, dengan kegiatan-kegiatan dia selalu hadir. Karena apa? Senang dengan masjid. Orang yang seperti ini juga layak mendapatkan penghargaan dari Allah, mendapatkan namanya di akhirat. Kemudian warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua laki-laki, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Cintanya ini benar-benar hakikat ya. Cinta karena ketaatan, bukan karena hawa nafsu, dan juga bukan hanya secara basa-basi. Kadang-kadang ada orang yang suka dengan orang lain itu hanya dalam basa-basi saja, menampakkan seakan-akan dia senang padahal di belakang merasa senang, kan? Ada yang seperti itu. Yang seperti ini tidak dapat. Yang benar-benar cinta, senang, ya, hakikat benar-benar dari hati, tapi bukan karena nafsu, tapi karena ketaatan. Benar-benar kalau deket dia, kalau ketemu dia itu saya senang bunga. Kenapa? Karena dia orang-orang yang baik, orang-orang yang solid, yang dapat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka bertemu ya karena Allah, berpisah juga karena Allah, bukan sebab urusan duniawi, bukan sebab urusan bisnis, atau hanya sekedar urusan kekerabatan, tapi benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang kita punya sahabat, punya teman dekat, tapi hanya karena urusan bisnis. Nah, ini bukan termasuk berarti. Atau hanya karena urusan kekerabatan. Kalau bukan kerabat ya nggak dekat. Tapi kalau karena Allah, karena ketaatan yang dibangun, ya, atau karena memang komunitas sama-sama senang ngaji, misalnya, senang sosial dan sebagainya, maka insya Allah mereka ini akan termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah di akhirat. Kemudian warajulun da'at imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan punya darah biru lah, seperti itu ya. Bangsawan dari kalangan orang-orang terpandang ditambah cantik, kok mengajak berzina atau perkara-perkara yang fahisyah, ditolaknya bukan karena takut bapaknya, bukan karena takut polisi, bukan karena takut ABCD, tapi semata-mata karena takut kepada Allah. Barangkali ya kalau misalnya dari keluarga bangsawan dan sebagainya, takut nanti kalau ketahuan bapaknya dipenjara atau dibunuh dan sebagainya, atau karena dia anak orang kaya sehingga punya ajudan, punya backingan yang ya, takut karena itu tidak ada jaminan. Tapi semata-mata takut karena Allah, benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia juga termasuk orang yang berhak layak mendapatkan naungan Allah di akhirat. Dan ini adalah perkara yang sangat jarang, perkara yang sangat jarang. Sebab apa? Perempuan yang punya mansab atau punya kedudukan yang tinggi dan cantik itu juga secara umum dia jual mahal. Nah, secara umum jual. Makanya kalau kisah ini tuh biasanya hadis ini disamakan dengan kisah Zulaikha ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan seorang budak, maksudnya ditemukan diambil jadi seorang budak, kemudian digoda oleh seorang ratu. Kemudian selanjutnya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, ini bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian bersedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Ini bukan zakat ya Pak, ini sedekah. Kalau urusan zakat, jamak sholat atau perkara-perkara yang fardu itu baiknya tidak sembunyi-sembunyi. Baiknya tidak sembunyi-sembunyi. Karena memang dalam agama Islam itu perkara yang dituntut itu sebaiknya diperlihatkan. Sebab apa? Khawatir jadi fitnah. Nek wong ora tau ketok, jamaah misalnya nggak pernah kelihatan bayar zakat itu kan
pikiran orang negatif. Kayak bodoh nih pirang-pirang orang tahu bayar zakat karena nggak tahu bayar zakatnya kemana. Atau kayak uang kok sehat walafiat orang tahu sholat. Kenapa? Karena nggak pernah kelihatan ke masjid misalnya. Nah, maka sebaiknya kalau yang fardu-fardu itu adalah diperlihatkan, bukan untuk dipamerkan, tapi memang untuk sebagai identity kita sebagai orang Islam yang benar, yang baik. Nah, tapi ini sedekah di sini adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi, sedekah sunnah. Ya. Di sini tidak disebutkan banyak sedikitnya, sedikit banyak yang penting sedekah fa'fa, disembunyikan sampai-sampai kalau tangan kanan, sampai-sampai kalau tangan kirinya ini bisa melihat, dia tidak bisa melihat apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, saking rahasianya, ya. Saking rahasianya. Apalagi orang lain, sampai tangan kiri saja kalau seandainya dia bisa melihat, ya, itu tidak akan bisa bercerita apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Seperti itu. Ada juga yang mengartikan bahasanya kalau sedekah seperti ini adalah tidak hitung-hitungan. Karena kalau ngitung itu biasanya tangan dua, sehingga tangan kirinya jelas tahu, tapi nggak ngitung-ngitung, langsung ambil seberapa dia sedekahkan. Nah, jadi tidak perhitungan. Kemudian yang terakhir, warajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fafadhat 'ainah. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, sepi, sendirian, kemudian sampai-sampai meneteskan air mata. Karena apa? Karena rindu kepada Allah, karena rindu kepada Allah, takut kepada Allah dan sebagainya. Jelas zikirnya, ingat kepada Allah membuat dia menangis. Ini termasuk seseorang yang berhak nanti di akhirat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi diri kita masing-masing, apakah kita masih bisa mendapatkan salah satu dari 7 golongan tersebut. Berusaha, berusaha. Sebagaimana kita di dunia berusaha memantapkan fasilitas yang kita dapatkan di dunia dengan kendaraan, dengan rumah dan sebagainya, begitulah kita berusaha untuk mendapatkan fasilitas itu di akhirat. Kemudian masih ada beberapa lagi, seperti dalam syarah Ihya itu dikatakan anak kecil yang belajar Quran, kemudian orang yang mengajarkan Quran kepada anak-anak dan senantiasa membaca Al-Quran sampai masa tuanya. Itu juga insya Allah akan mendapatkan naungan Allah di akhirat. Kemudian juga ada beberapa orang yang mendapatkan keistimewaan mimbar, dapat mimbar, biasanya duduk di tempat VIP lah. Ada tempat khusus orang-orang yang duduk di mimbar-mimbar mutiara atau mimbar-mimbar dari emas dan sebagainya di akhirat nanti. Dikala manusia sedang keadaan sulit, mereka adalah orang yang berkumpul untuk zikir, senang menghadiri majlis-majlis di zikir. Kemudian juga seseorang yang memiliki anak yang hafiz Al-Quran, yang anaknya dididik, dipondokkan sampai hafiz Al-Quran, insya Allah nanti orang tuanya pun akan mendapatkan fasilitas tersebut di akhirat. Makanya kalau kita masih punya anak kecil, ya, niatkan salah satu di antara anak-anak kita, salah satu ya, didoakan benar-benar, dibimbing benar-benar untuk bisa menjadi hafidz Al-Quran. Hafidz Al-Quran itu ya seakan-akan kata orang, ya, kata seseorang itu nggak ada maknanya, ya, orang ngerti artinya dan sebagainya. Padahal di sisi Allah nilainya sangat besar. Ya, kita nggak usah ikuti pemikiran orang-orang liberal, pikiran orang-orang yang memang sudah kadang rusak pikirannya. Sampai mengatakan nggak penting jadi hafiz Quran, padahal di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan orang tua yang membiayai atau mendidiknya pun akan mendapatkan cipratan dari kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa liasatidina wa mu'allimina wa litalamiidina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ممن معصوما اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة والصدقة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق والطغيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله موفق الأقوام الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.